Halo semuanya, kembali lagi di Cerita bersama saya Kak Bilka dari Yuk Kita Bicara Public Speaking Course. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua baik ya. Teman-teman, di sini ada yang pernah bertemu dengan peri? Waduh, ada beneran nggak ya peri itu? Nah, daripada penasaran, mending dengerin cerita dari aku aja yuk. Cerita ini tentang kehidupan para peri. Cerita ini berjudul Sayap untuk Rina. Yuk dengerin ceritanya ya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rina. Setiap kali ia menatap langit dan melihat pesawat melintas, hatinya bergetar. Aku ingin sekali terbang, melihat dunia dari atas awan. Namun, keluarganya hidup sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu dan ibunya menjahit pakaian tetangga. Mereka bahkan jarang keluar desa, apalagi naik pesawat. Rina, sabar ya. Nanti kalau ada rezeki, kita naik pesawat sama-sama, kata ibunya lembut. Tapi Rina hanya tersenyum, meski matanya menyimpan rasa kecewa. Suatu sore, ketika langit berwarna oranye, Rina membawa selembar kain dan beberapa ranting kayu. Ia mengikatnya seperti sayap dan berlari ke arah hutan di belakang rumah. Kalau burung bisa, aku pasti juga bisa, serunya penuh semangat. Namun, saat mencoba melompat dari batu besar, sayap buatannya malah robek dan ia jatuh berguling di tanah. Rina tertawa kecil meski lututnya lecet. Tapi ketika matahari mulai tenggelam, Rina baru sadar. Ia tersesat. Ia berjalan tanpa arah, menembus kabut tipis, hingga tiba di suatu tempat yang belum pernah ia lihat. Di sana ada bunga berkilau, pohon dengan daun keemasan, dan sungai yang memantulkan cahaya seperti kaca. Dari balik kelopak bunga, muncullah makhluk-makhluk mungil bersinar. Para peri hutan. Mereka melayang mendekat sambil tertawa lembut. Selamat datang anak manusia. Kenapa kau di sini sendirian? Tanya peri berambut ungu. Aku ingin belajar terbang, jawab Rina jujur. Peri-peri saling berpandangan. Kemudian peri tertua tersenyum. Kalau begitu, kami akan bantu, katanya sambil mengangkat tongkat kecilnya. Dengan satu ayunan cahaya, tubuh Rina terasa ringan. Ia menatap ke bawah, kakinya melayang. Aku terbang, teriaknya gembira. Hari-hari berikutnya, Rina mulai bermain bersama para peri, menyapu embun pagi, menari di atas bunga, dan melayang meniti pelangi. Semua terasa indah. Hari-hari berikutnya, Rina mulai rindu rumah. Ia merindukan pelukan ibu, suara ayam berkokok, dan aroma nasi hangat. Aku ingin pulang, katanya pada peri tertua. Peri itu mengangguk setuju. Boleh, tapi kami juga ingin tahu rasanya jadi manusia. Sebagai imbalan, satu di antara kami akan bertukar dunia denganmu. Rina setuju, dan peri bernama Aurora pun berubah menjadi manusia, sementara Rina tetap di hutan. Awalnya Aurora senang, ia bisa berjalan, makan,
dan tidur di tempat yang empuk. Tapi lama-lama ia mulai lelah. Manusia harus mencuci, memasak, belajar, dan bangun pagi. Capek sekali, keluhnya sambil bersandar. Sementara itu, Rina di hutan mulai merasa sepi. Ia menyadari bahwa terbang tanpa keluarga ternyata tak seindah yang ia bayangkan. Akhirnya, mereka berdua bertemu di perbatasan dunia manusia dan dunia peri. Aku pikir jadi manusia itu menyenangkan, kata Aurora. Aku pikir jadi peri itu bahagia selamanya, balas Rina. Keduanya tertawa kecil lalu saling menggenggam tangan. Sepertinya kebahagiaan bukan soal bisa terbang atau tidak, kata Rina pelan. Tapi tentang mensyukuri tempat di mana kita berada. Benar, dunia kita masing-masing sudah indah, asal kita tahu cara menikmatinya. Mereka berdua pun kembali ke dunia masing-masing. Rina kembali ke rumahnya yang hangat, dan Aurora kembali ke hutan yang bersinar. Dan sejak hari itu, setiap kali Rina menatap langit, ia tak ingin lagi melarikan diri, tapi berbisik penuh syukur. Terima kasih Tuhan, karena aku sudah punya sayap, bukan di punggung, tapi di hati. Tamat. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus mensyukuri keadaan kita hari ini. Karena bisa saja keadaan kita hari ini adalah hal yang diimpikan oleh orang lain. Saya Bilka, sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye!